Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada shalom. Puji nama Tuhan. Selamat bergabung Bapak Ibu Saudara dalam ibadah online JKS HBC pada saat sore hari ini. Saya berdoa senantiasa Tuhan Yesus berikan kesehatan yang sempurna bagi setiap kita dimanapun berada pada saat hari ini. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk kita sama-sama bawa hati kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau sembah Dia Allah yang kudus. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami panjatkan puji dan syukur Tuhan kehadapan-Mu Tuhan Yesus. Kalau kami boleh ada sebagaimana ada sampai saat ini Tuhan, semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan Yesus bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya Bapa, di masa-masa yang sulit ini Tuhan Yesus, Engkau Allah yang tetap pelihara kami Bapa. Engkau Allah Immanuel yang selalu beserta dengan kami. Kami percaya Tuhan Yesus. Untuk itu kami mau datang Tuhan Yesus pada saat sore hari ini ke hadapan-Mu Bapa, membawa setiap hati kami Tuhan, para jemaat-Mu Tuhan Yesus, pribadi lepas pribadi Tuhan, dimanapun berada Bapa, biarlah jamahan Tuhan, lawatan Tuhan terjadi bagi setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus. Kami boleh merasakan Tuhan Roh Kudus-Mu bekerja dalam setiap pujian penyembahan umat-Mu Tuhan, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan, semakin ditinggikan. Terima kasih Bapa yang baik, tebungkus ibadah ini dengan kuat kuasa darah-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara nyatakan syukur-Mu bagi Dia. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Sekali lagi kita lebih sungguh katakan, ku ada sebab anugerah-Mu, amin. Ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Mari sama-sama kita katakan, terima kasih Yesus, amin. Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Lebih sungguh lagi angkat pujian bagi Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, amin. Kami ada Tuhan Yesus karena kasih-Mu Tuhan yang besar bagi setiap kami Bapa. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu.
kami berterima kasih. Mari jemaat Tuhan, dengan lembut, dengan segenap hatimu katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, ya Tuhan, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sekali lagi lebih lembut. Terima kasih. Kami boleh ada saat ini karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih. Mari angkat tanganmu, nyanyikan bagi Dia, ucapkan syukurmu ya. Yesus, amin Tuhan. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari datang bagi Dia. Mari jemaat Tuhan, angkat sembahmu bagi Dia, sebab Dia Allah yang sangat baik bagi setiap kita. Dia rela berikan kasih-Nya bagi kita. Haleluya. Kami ucapkan syukur atasmu. Kami bersyukur Bapa. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang mulia. Agung namamu Tuhan, tiada yang seperti-Mu Bapa. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Kami boleh ada Tuhan Yesus semua karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami mau angkat Engkau Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, sama-sama nyatakan kemuliaan bagi Dia. Ku muliakan nama-Mu
dipuji, layak diagungan, layak dimuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah naikkan sembah kami ke hadapan-Mu Bapa. Dan tiba saatnya Tuhan Yesus kami ingin bersorak-sorai lebih sungguh lagi Tuhan. Memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja bagi setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap untuk bersorak-sorai bagi nama-Mu. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari berikan salam kanan kirimu. Mari kita sembah Dia. Mari kita puji Dia. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Amin. Oh, besarkanlah nama-Nya. Lebih sungguh lagi besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Mari kita katakan, kita katakan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Lebih sungguh lagi besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin Bapak Ibu. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Sama-sama kita bersorak-sorai bagi Dia. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan Tuhan yang ajaib. Amin. Tuhan yang kuasa, yes Yesus, Tuhan yang menolong hidup setiap kami. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Sama-sama katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, amin. Tuhan kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus, jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi katakan jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita bersuka cita, amin Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Mari siapkan hatimu kembali untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik untuk Roh Kudus-Mu Tuhan yang boleh hadir bagi setiap kami Tuhan, umat-Mu Tuhan di tempat masing-masing. Bapa, kami sudah naikkan sembah dan puji ke hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kini tiba saatnya kami mau dengar isi hati Tuhan. Bapa, Engkau urapi Tuhan Yesus sebentar hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Engkau pakai mulut bibir lidah hamba-Mu Tuhan Yesus, agar setiap perkataan yang diucapkan Tuhan semuanya boleh berasal daripada Tuhan yang menguatkan setiap kami Tuhan Yesus.
Sehingga kami Tuhan Yesus boleh Tuhan diberikan kelegaan Tuhan. Boleh Tuhan Yesus kami diberikan kesembuhan Tuhan. Sebab di mana firman-Mu diberitakan Tuhan Yesus, Engkau hadir. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita katakan, amin. Amin Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari sungguh kita angkat sama-sama pujian ini. Tuhan, Engkau sempurna Bapa. Tuhan, Engkau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Dengan iman sama-sama kita katakan, hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu, ya Yesus Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidup kami, hidupku, ada saudara pada hambanya. Firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Benar Tuhan, sore hari ini kami butuh Engkau. Kami mau katakan kami butuh Engkau, karena kami tahu hidup kami ini hanya karena kebajikan dan kemurahan-Mu saja. Semuanya karena kasih anugerah-Mu semata Tuhan. Hari ini, sore hari ini kami rindu dengar firman-Mu. Satu hal yang kami percaya, di mana firman-Mu diberitakan Engkau hadir. Dan di mana Engkau hadir, dimanapun kami berada Tuhan, di rumah-rumah, di setiap kamar-kamar, dimanapun juga Tuhan, Engkau hadir, terjadi mujizat. Sehingga yang sakit
Engkau boleh sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang sedang susah boleh Engkau hiburkan lewat firman-Mu. Karena kami percaya Engkau berdaulat dalam hidup kami, Engkau berdaulat dalam bisnis kami, dalam pekerjaan kami. Oleh karena itu, biarlah Tuhan lawat setiap daripada kami, sehingga sore hari ini menjadi sore berkat, di mana sore ini kami boleh memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Umat yang siap diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Apa kabarnya? Puji nama Tuhan. Dan hari ini kita mau mengucap syukur. Hari ini kami bisa merasakan hari-hari yang penuh dengan begitu banyak tantangan. Tapi kami percaya bahwa begitu banyak pergumulan selama Tuhan beserta dengan kita. Kita cakap dan kita mampu menghadapi setiap persoalan, dan kita keluar menjadi lebih dari pemenang. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita mau baca sama-sama dari Mazmur 112. Mazmur 112 ayat 1 sampai dengan 8. Kita mau sama-sama belajar apa yang Tuhan mau kita lakukan di saat pandemi COVID-19 ini. Dan kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Kita baca sama-sama dari Mazmur 112 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Ayat 1, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Ayat 4. Di dalam gerab terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Ayat 5. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Haleluya. Ayat 7. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Dan ayat 8, ayat terakhir, hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Haleluya. Kalau kita lihat ayat 6-nya, coba kita perhatikan. Sebab ia tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Katakan sama-sama, orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa Bapak Ibu adalah orang-orang yang benar. Amin. Hari-hari ini mungkin kalau kita lihat menjadi orang benar mungkin tidak populer hari-hari ini. Mereka bilang, bagaimana kita mau bisnis Pak kalau kita menjadi orang benar? Bagaimana Pak hidup di dunia ini kita harus dikatakan apa? Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Sehingga apa dikatakan di sini? Apabila kalau kita lurus-lurus aja, kalau kita menjadi orang benar, apakah kita masih bisa bertahan hidup? Apakah kalau kita menjadi orang benar, kita masih tetap bisa diberkati?
hari ini saya mau bagikan ada 4 berkat untuk orang-orang yang benar. Kita percaya Bapak Ibu adalah orang-orang yang benar, amin. Nah, hari ini ada 4, kalau kita perhatikan ayat 1 dikatakan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Takut ini di sini bicara bahwa orang-orang yang menghormati kedaulatan Tuhan. Orang yang dikatakan sangat suka segala perintahnya. Dikatakan anak-anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Jadi kalau engkau hidup menjadi orang benar, firman Tuhan tulis di sini, bukan hanya engkau diberkati, tapi anak cucumu pun diberkati Tuhan. Ada amin? Anak cucumu diberkati Tuhan. Sehingga di sini dibilang apa? Ya. Kalau engkau, kenapa bisa anak cucunya diberkati? Kalau kau hidup takut akan Tuhan, engkau hidup dalam firman Tuhan. Yang dikatakan di sini apa? Anak cucumu pun juga akan melihat bahwa engkau sudah melakukan firman Tuhan, sehingga anak cucumu pun juga melakukan menjadi orang-orang yang benar, dan mereka pun juga menjadi diberkati Tuhan dan menjadi perkasa di bumi. Doa saya setiap daripada kita hari ini yang sama-sama beribadah, kita berdoa sehingga anak cucumu semua menjadi perkasa di bumi. Amin. Haleluya. Dan seperti yang saya katakan tadi, ada 4 berkat yang Tuhan janjikan kepada orang-orang yang melakukan firman Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang benar, orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Ada 4. Yang pertama, kalau kita lihat ayat 3a, yang pertama dia katakan harta dan kekayaan ada di rumahnya. Jadi kalau engkau hidup takut akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, berkat yang pertama Tuhan janjikan bahwa ada harta dan kekayaan dalam rumahmu. Artinya apa? Bahwa orang benar hidupnya tidak kekurangan, tapi berkelimpahan. Ada amin? Ini yang dikatakan Tuhan. Sehingga dikatakan harta dan kekayaannya ada di rumah. Ada yang bilang, Pak, ini emang orang kalau kaya dosa nggak, Pak? Saya bilang nggak dosa. Nggak dosa. Engkau kaya nggak dosa. Banyak orang bilang, tapi akar kejahatan adalah uang. Saya bilang enggak. Akar kejahatan adalah cinta akan uang, bukan uang itu sendiri. Kalau engkau mempergunakan uang itu untuk kemuliaan Tuhan, hartamu engkau pakai untuk kemuliaan Tuhan, saya mau bilang hari ini, ya. Jadi yang pertama, berkat untuk orang benar. Yang pertama, hidupmu tidak kekurangan, tapi berkelimpahan. Jadi saya mau ingatkan sekali lagi, kalau engkau hidup benar di hadapan Tuhan, ya. Di sini dikatakan harta dan kekayaan ada di dalam rumah, bukan harta dan kekayaan ada di dalam hati. Sebab kalau orang harta kekayaannya dalam hati, bukan dalam rumah, apa yang terjadi? Pikirannya cuma uang. Tapi kalau di sini dikatakan harta dan kekayaannya ada dalam rumah, sehingga juga bukan harta dan kekayaannya ada dalam tangannya yang dia simpan sendiri, tapi harta kekayaannya ada di dalam rumah, sehingga siapapun yang masuk ke dalam rumahnya juga ikut diberkati. Anak-anaknya diberkati, keluarganya diberkati, semua diberkati. Jadi yang pertama saya mau katakan bahwa berkat yang pertama, kalau kau hidup benar di hadapan Tuhan, hidupmu tidak akan kekurangan,
bahkan berkelimpahan. Yang kedua, kita lihat ayat 3b-nya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Haleluya. Jadi berkat yang kedua yang Tuhan janjikan kalau kau hidup benar di hadapan Dia. Yang kedua dikatakan apa? Kebajikannya tetap selamanya. Kebajikan adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan keberuntungan. Hari-hari ini saya mau bilang, banyak orang-orang Kristen sudah lupa dengan kebajikan dan kemurahan. Kalau kita lihat dalam Mazmur 23 ayat 6, dalam Mazmur 23 ayat 6, di mana Daud menulis, dikatakan kebajikan dan kemurahan belaka, yang kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita tahu bagaimana tokoh seorang Daud, Raja Israel yang kedua. Kita tahu Daud tidak benar-benar amat, hidupnya gak kudus-kudus amat. Kita tahu bagaimana ada masa-masa kemudian dia melakukan dosa. Dia datang, kita perhatikan bagaimana dia jatuh dalam dosa. Dia tertarik dengan istrinya Uria, namanya Batseba. Akhirnya dia pacaran dengan Batseba, dan kemudian Batseba hamil. Tidak berhenti sampai dengan di situ. Akhirnya dia menaruh rencana yang jahat terhadap Uria. Singkat cerita, Uria kemudian mati terbunuh di peperangan karena diminta oleh Daud ditaruh paling ujung, paling depan, supaya bisa jadi korban. Pada waktu seorang nabi menegur dia, kita lihat waktu Nabi Nathan mulai menegur Daud, Daud tidak berkeras hatinya. Daud kemudian menangis, minta ampun kepada Tuhan. Dia tulis yang hal ini. Dia tulis, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Daud tidak minta kebajikan dan kemurahan Tuhan hanya 1 hari 2 hari, tapi dia minta seumur hidup, karena dia tahu dia butuh Yesus. Dia tahu dia butuh Tuhan dalam hidupnya, sehingga Daud menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya mau bilang hari ini, yang kau butuhkan hari-hari ini pada saat pandemi COVID-19, yang kau butuhkan hari ini adalah kebajikan dan kemurahan. Ada amin? Banyak orang-orang Kristen sudah lupa. Banyak orang Kristen sudah kemudian bertanya, apakah aku berkenan di hadapan-Mu Tuhan? Apakah aku berkenan di hadapan-Mu? Aku sudah jatuh dalam dosa. Saya sudah meninggalkan Tuhan. Saya sudah jauh dari Tuhan. Apakah saya masih tetap berkenan di hadapan-Mu? Dengar baik hari ini. Daud, dia katakan, kebajikan dan kemurahan yang mengikuti aku. Dia tahu kalau dia hidup ini semua karena kasih anugerah, bukan karena kekuatan Daud. Dia tahu kalau hari-hari ini begitu banyak persoalan, dia tahu hanya Tuhan yang menjadi jalan keluar. Hari ini saya mau bilang, daripada engkau membayangkan dan mengharapkan hal-hal yang buruk, daripada persoalan sehingga mengubah itu menjadi satu kebaikan. Sehingga ada satu lagu, dia katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah.
Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Kupuji, kusembah Kau Tuhan. Saya percaya lagu ini terinspirasi oleh Mazmur Daud yang selalu dikatakan, hanya kebajikan dan kemurahan-Mu belaka yang mengikuti aku. Saya percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Saya percaya Daud berkata ini bukan berarti karena dia orang kudus. Dia bukan orang yang tidak pernah buat dosa. Tapi dia percaya satu hal. Kalau dia hidup sekarang ini bukan karena kekuatannya, bukan karena kehebatannya. Karena dia tahu ada kebajikan, ada kemurahan Tuhan dalam hidup Daud. Jadi yang pertama, kalau engkau hidup benar di hadapan Tuhan, yang pertama, Tuhan janjikan bahwa hidupmu tidak akan kekurangan, tapi berkelimpahan. Yang kedua, kalau engkau hidup benar di hadapan Tuhan, engkau diberikan kebajikan dan kemurahan tetap untuk selamanya. Ada amin? Yang ketiga, kalau kita lihat ayat 4. Ayat 4 dikatakan, di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Oh haleluya, saya suka hal ini. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Engkau dan saya orang-orang yang benar. Tuhan tidak janjikan kalau kau hidup benar, kau tidak punya persoalan. Tuhan tidak pernah janji kalau kau ikut Tuhan, kau tidak punya pergumulan. Tapi Tuhan janji di dalam persoalanmu akan ada terang. Di dalam persoalanmu, dalam setiap pergumulanmu, Tuhan janji ada penyertaannya. Sehingga pencobaan-pencobaan yang kau hadapi adalah pencobaan yang biasa. Tidak melebihi kekuatanmu. Engkau harus percaya bahwa ada penghiburan dalam setiap penderitaan. Dari yang ketiga dikatakan apa? Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Sehingga hari ini saya mau berdoa. Bapak Ibu, hari ini kalau kau sedang bergumul dengan persoalan, saya tidak tahu apa yang menjadi persoalanmu hari-hari ini. Tapi saya percaya bahwa Tuhan selalu menyertai. Tuhan punya rancangan yang indah dalam hidupmu dan hidup. Dan Tuhan selalu memberikan kekuatan bagi engkau dan saya untuk keluar lebih daripada pemenang. Ada amin? Haleluya. Puji nama Tuhan. Sehingga ada lagu katakan, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tidak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Haleluya. Jadi berkat yang pertama, kalau kau hidup benar di hadapan Tuhan, yang pertama, hidupmu tidak akan kekurangan, tapi berkelimpahan. Yang kedua, kalau kau hidup benar di hadapan Tuhan, engkau diberikan kemurahan dan kebajikan tetap selama-lamanya. Dan yang ketiga, setiap ada penderitaan, tetap Tuhan janjikan ada penghiburan. Jadi hari ini, mari kita datang kepada Dia, tetap berharap kebajikan kemurahannya, tetap hidup benar di hadapan Dia. Dan yang terakhir, kalau kita lihat ayat 5, mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Kalau kita perhatikan dari kalau kita lihat King James Version,
King James Version dia katakan, ia mengatur urusannya dengan berhati-hati. Jadi kalau di sini yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Kalau dalam King James Version dikatakan apa? Ia mengatur urusannya dengan hati-hati. Saya mau bilang begini, ya, bahwa Allah menuntun dia untuk berbuat hati-hati dan memberinya pengajaran. Yang saya mau bilang, pada saat kita lihat di sini, ya, Tuhan memberikan hikmat kepada orang-orang yang benar. Saya mau bilang, yang kau butuhkan hari-hari ini adalah hikmat daripada Tuhan. Saya mau bilang, hari ini yang kau butuhkan adalah hikmat dari Tuhan. Karena kalau dalam Amsal 3 ayat 13 dan 14, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Ayat 14, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Saya mau bilang, banyak orang sekarang memburu emas, tapi tidak memburu hikmat daripada Tuhan. Yang kau perlukan akhir-akhir ini adalah engkau memiliki hikmat dari Tuhan. Ya. Saya mau bilang begini, hikmat itu berbeda dengan ilmu pengetahuan. Kalau ibaratnya ada kapal, kapal itu ilmu pengetahuan, tapi kompasnya itu adalah hikmat. Kompasnya adalah apa? Hikmat. Sehingga kompas inilah yang menentukan GPS, menentukan arahnya kemana. Sehingga banyak orang-orang punya ilmu pengetahuan, tapi karena mereka tidak berhikmat, apa yang terjadi? Tidak terjadi sesuatu. Tapi ada orang yang tidak punya pengetahuan, tapi karena dia punya hikmat, dia mencapai tujuannya. Ya. Jadi saya mau ngasih contoh begini. Hikmat itu adalah tahu kita miliki. Banyak sekali orang-orang yang berhasil hari-hari ini adalah orang-orang yang memiliki hikmat. Banyak orang-orang yang berhasil bukan karena mereka pintar, mereka cerdas, mereka punya pengetahuan yang besar, tapi dia bisa menggunakan ilmu pengetahuan itu menjadi sampai kepada tujuannya. Jadi hari ini mari mintalah hikmat, maka engkau memperoleh segalanya. Engkau memperoleh emas, engkau memperoleh perak, engkau memperoleh segala sesuatu kalau engkau mempunyai hikmat. Kita ingat bagaimana Raja Salomo, dia tidak minta kekuasaan, dia tidak minta emas dan perak, tapi yang dia minta adalah hikmat. Tapi kita tahu dia merupakan raja yang paling kaya, raja yang paling, ya kita lihat istananya paling besar. Dia tidak minta emas dan perak, tapi dia butuh hikmat. Bagaimana keluar dari persoalanmu hari-hari ini, minta hikmat daripada Tuhan. Bagaimana engkau keluar dalam persoalan ekonomimu, mungkin engkau keluar dari persoalan, begitu banyak persoalan rumah tanggamu, minta hikmat daripada Tuhan. Minta sama Tuhan, hari ini, sore hari ini minta hikmat. Sehingga pada saat engkau memiliki hikmat, segala persoalanmu boleh terselesaikan dalam nama Tuhan. Ada amin? Puji nama Tuhan. Jadi hari ini
saya simpulkan firman Tuhan hari Minggu ini. Yang pertama, Tuhan mau engkau dan saya menjadi orang-orang benar, karena Tuhan menjanjikan ada 4 berkat Tuhan. Yang pertama, kalau kau hidup benar di hadapan Tuhan, takut akan Tuhan. Kalau engkau benar di hadapan Tuhan, melakukan firman Tuhan, Tuhan janjikan bahwa yang pertama, hidupmu tidak kekurangan, tapi berkelimpahan. Yang kedua, kalau engkau hidup benar di hadapan Tuhan, engkau memiliki kebajikan, mengikutimu kemurahan Tuhan, kasih anugerah Tuhan, ada terus dalam hidupmu, ada terus dalam rumah tanggamu, ada terus dalam bisnis usahamu, apapun yang kau kerjakan, sehingga engkau dibuat Tuhan berhasil. Engkau menjadi orang yang beruntung, engkau orang yang melakukan apapun juga menjadi semua mendatangkan kebaikan dan keberuntungan. Yang ketiga, kalau kau hidup benar di hadapan Tuhan, engkau tetap ada penghiburan dalam setiap pergumulanmu. Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau, tapi Tuhan terus menyertai engkau sehingga engkau keluar, memberikan engkau kekuatan, sehingga engkau dan saya keluar menjadi umat yang lebih dari pemenang. Dan yang terakhir, pada saat engkau menjadi orang yang benar, Tuhan berikan wisdom, ada hikmat daripadanya, sehingga walaupun engkau tidak pintar-pintar amat, tapi engkau bisa menyelesaikan setiap persoalanmu dengan benar dan baik. Mari hari ini saya undang pemain musik, kita mau angkat satu pujian, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab engkau besertaku. Kiranya kebajikan dan kemurahan Tuhan menyertai kita sepanjang hidup kita. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Kita sembah Dia sebagai tanda komitmen kita kepada Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Amin. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan,
begitu saja. Aku percaya. Aku percaya. Amin. Berkat-Mu atasku melimpah. Katakan dengan iman. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi komitmen kita dengan iman. Aku percaya, amin Yesus. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya. Aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Benar Tuhan, masing-masing kita tundukkan kepala, kita berdoa. Hari ini kami sudah dengar firman-Mu Tuhan. Yang kami butuhkan dalam hidup kami butuh kebajikan dan kemurahan-Mu. Kami butuh Tuhan, karena itulah merupakan sumber kebaikan dalam hidup kami. Kebajikan-Mu adalah sumber keberuntungan kami. Dan kami tahu di luar Engkau kami tidak dapat lakukan apa-apa. Mari Bapak Ibu, masing-masing kau berdoa, bicara sama Tuhan. Minta kebajikan untuk tetap selamanya. Minta buat Tuhan, engkau biarlah Tuhan berikan kau kebajikannya, sehingga hidupmu terus, apapun yang kau lakukan, semua Tuhan membuat engkau menjadi orang yang beruntung. Engkau menjadi orang yang berhasil. Semua karena kebajikannya. Berdoa sama Tuhan. Hari ini Tuhan mau, yang kau perlukan hari-hari ini adalah hikmat daripada Tuhan. Minta hikmat daripadanya. Berdoa, minta hikmat. Ya, kalau kau memiliki hikmat, engkau tahu apa yang menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Oh haleluya, haleluya. Mari engkau hidup benar di hadapan Tuhan. Mari engkau hidup berkenan kepadanya. Engkau suka melakukan firman Tuhan. Tuhan janjikan hari ini hidupmu tidak akan kekurangan, tapi berkelimpahan. Hidupmu terus ada kemurahan Tuhan, ada kebajikan Tuhan dalam hidupmu, dan ada penyertaan Tuhan. Sehingga apapun yang kau lakukan, apapun kau sedang bergumul, apapun juga, Tuhan janjikan engkau keluar lebih dari pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Umat yang sudah diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, kita diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari Bapak Ibu Saudara kita satukan hati kita untuk menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Kita berdoa.
Terima kasih Bapa yang baik, kami telah Tuhan Yesus menerima firman-Mu Tuhan dengan luar biasa. Jadikan setiap kami Tuhan Yesus pribadi Tuhan yang benar Tuhan Yesus di hadapan-Mu Tuhan, sehingga hikmat kebajikan Tuhan Yesus turun atas setiap kami Tuhan, jemaat-Mu Bapa, dimanapun berada Tuhan Yesus pada saat sore hari ini Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan Yesus yang telah menyampaikan firman-Mu dengan luar biasa Tuhan. Berkati setiap langkahnya Tuhan, selalu pelihara bersama dengan anak dan juga istrinya Tuhan Yesus. Tuhan Kau pakai lebih luar biasa lagi Tuhan Yesus, memberikan setiap kesehatan yang sempurna, juga hasil usaha hamba-Mu Tuhan selalu buat berhasil Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kalau sebentar kita akan memberikan korban persembahan, juga kita akan memberikan bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara siapkan roti dan anggur di tempat masing-masing. Sambil saya akan membacakan beberapa pengumuman bagi Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu didoakan, juga rindu perjamuan kudus dan minyak urapan, dapat menghubungi kami melalui media sosial via WhatsApp grup JKS HBC, juga atau dalam kolom komentar YouTube, juga bisa dalam kolom komentar Facebook. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan korban persembahan atau perpuluhan, dapat mentransfer ke rekening yang ada di bawah ini. Atau jika Bapak Ibu Saudara memiliki aplikasi mobile banking BCA, dapat mengikuti langkah-langkah dalam video berikut ini. Puji nama Tuhan, demi pengumuman Tuhan Yesus memberkati. Mari siapkan hatimu untuk menyatukan tubuh dan darah Yesus. Kemanakah aku
kita katakan, kemanakah aku pergi, menjauhi rohmu yang suci, sahabat, kau dekat. Bahkan seluruh pengalaman aku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sama-sama kita katakan, sungguh besar. Saya undang kepada hamba-Nya, pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, bahkan kami sudah berikan persembahan. Tiba saatnya Tuhan, kami rindu untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami percaya bahwa tubuh-Mu adalah benar-benar makanan dan darah-Mu adalah benar-benar minuman, dan di balik perjamuan kudus ada kuasa, ada mujizat, ada berkat Tuhan. Layakkan setiap dari kami untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Yesus Kristus. Kita angkat di atas kepala kita, sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung tertombak di atas kayu salib, yang memberikan kami keselamatan dan hidup kekal selama-lamanya. Oleh tubuh Kristus kami punya hidup dalam diri kami, dan melalui perjamuan kudus ini kami dibangkitkan pada akhir zaman. Kami percaya oleh kuasa bilur Yesus, semua sakit penyakit kami, semua kelemahan tubuh kami, serta segala kutuk penderitaan sudah diangkat, sudah diselesaikan Tuhan Yesus dan kayu salib. Melalui perjamuan kudus ini kami dimeteraikan menjadi warga kerajaan sorga. Kami diciptakan serupa dan segambar seperti Allah. Kami sudah dilepaskan, kami sudah disembuhkan dan menjadi ciptaan yang baru. Inilah tubuh Yesus Kristus, makanlah dengan iman. Sehingga apapun yang kami kerjakan semua berhasil, hidup kami tidak sakit-sakitan, hidup kami panjang umur, hidup kami tidak kekurangan, dan hidup kami di bumi seperti di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus.
Minumlah dengan iman. Haleluya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya bahwa pada saat kami bersatu dengan tubuh dan darah-Mu, kami tinggal dalam Engkau dan Engkau tinggal dalam kami. Dan kami rindu Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap umat-Mu yang bersama-sama dengan kami pada sore hari ini beribadah. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Siapapun yang beribadah bersama dengan kami, mereka semua menjadi warga kerajaan sorga. Di bumi seperti di sorga, mereka tidak sakit-sakitan, sehingga keluarga mereka tidak ada satupun yang terhilang. Semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Dan kami berdoa setiap mereka yang bersama-sama beribadah, mereka hidupnya tidak kekurangan, tetapi berkelimpahan. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, hamba juga berdoa Tuhan untuk minyak ini, sehingga setiap pot minyak ini Engkau urapi menjadi minyak urapan yang penuh dengan kuasa. Dioleskan orang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan dipercikan ke tempat usaha kami semuanya berhasil. Kami tolak rugi, kami tolak bangkrut, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus semuanya usaha kami menjadi berhasil dan nama Tuhan dimuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa Tuhan untuk anak-Mu yaitu Ibu Agustina Sihalo Tuhan Yesus, yang hari ini dia bekerja Tuhan sebagai tim tenaga kesehatan di rumah sakit Krakatau Medika. Biarlah Tuhan Yesus perlindungan-Mu sempurna kepada anak-Mu ini Tuhan, sehingga pada saat dia menjalankan tugasnya, kami tolak segala penyakit COVID-19. Bahkan berkati pekerjaannya, berkati tim yang bersama-sama dengan anak-Mu ini Tuhan, sehingga tidak satu pun dari tenaga medis ini Tuhan, tenaga kesehatan ini kena COVID-19 Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa Tuhan buat Tigan Tuhan yang ada 3 binanga Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam usianya ke-80 Tuhan, kami melihat kemurahan-Mu ada terus dalam hidupnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati di masa tuanya Tuhan, tidak kekurangan tapi berkelimpahan. Ada sukacita dari sorga, terus ada sukacita ada dalam hidupnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau sendiri Tuhan Yesus yang menyertai Tuhan dalam kesendirian yang ada di 3 binanga. Engkau tidak pernah tinggalkan dia. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga berdoa untuk semua yang melayani pada hari ini. Hamba-Mu sendiri bersama Bu Enda dan juga Lukas Lovanda, Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pekerjaan bisnis yang luar biasa Kau percayakan kepada kami. Terima kasih untuk pelayanan Tuhan yang Kau percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berikan kami kesehatan bersama istri dan anak-anak. Berikan kami hikmat Tuhan, bagaimana kami bisa menjalankan usaha pekerjaan kami Tuhan. Berikan kami Tuhan, karena kami tahu di luar Engkau kami tidak bisa melakukan apa-apa. Kami mau katakan dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang ajaib. Kami lihat perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Berikan kami panjang umur, kesehatan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Federica Tuhan Yesus. Kalau dia sudah melayani sebagai worship leader pada sore hari ini, Engkau berkati dia. Berkati Tuhan Yesus, berikan dia pekerjaan yang baik sehingga nama-Mu dipermuliakan. Berkati Tuhan Yesus, bahkan Kau juga berikan pasangan yang takut akan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sertai setiap pekerjaan apapun yang dilakukan selalu berhasil. Berkati juga imam musik Tuhan Agung bersama dengan istri, dan Gwen juga Engkau berkati. Niko bersama kita dan Geva Engkau berkati. Engkau berkati juga Lukas, Engkau berkati juga Tuhan Yesus Orlando, Engkau berkati juga Ocu bersama Cia, Engkau berkati Tuhan Yesus. Berkati tim-tim multimedia hari ini Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Sion bersama Wisgen, Nathan Engkau berkati Tuhan Yesus. Pak Ferry juga Engkau berkati. Wo juga Engkau berkati Tuhan.
Apapun juga yang kami ambil bagian pada sore hari ini, Engkau berkati kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tidak lupa untuk berdoa bangsa negara kami. Kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati Tuhan Yesus bangsa kami, lepaskan dari pandemi COVID-19 ini Tuhan Yesus. Lepaskan bangsa kami dari resesi ekonomi Tuhan. Lepaskan bangsa kami Tuhan Yesus. Ampuni bangsa kami Tuhan. Kalau ada bangsa kami yang tidak menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus, ampuni bangsa kami Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, tetap berkati bangsa kami ini Tuhan. Karena Engkau melihat ada anak-anak Tuhan yang tinggal di dalam bangsa kami ini Tuhan, yang menjadi warga negara Indonesia ini Tuhan Yesus, yang terus berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Berkati Pak Jokowi, berkati Tuhan wakilnya, para pemerintah, menteri-menteri yang lain Engkau berkati, gubernur, bupati, bahkan wali kota di mana kami tinggal Engkau berkati Tuhan. Berikan mereka hikmat daripada-Mu Tuhan, sehingga mereka cakap melakukan setiap tugasnya Tuhan. Sehingga apapun perkara yang dihadapi Tuhan, semua berasal hikmat dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Umat Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah ini, arahkanlah hatimu kepada Dia dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah semua orang yang tinggal bersama-sama dengan engkau, baik suamimu, istrimu, anak-anakmu, semuanya diberkati. Bahkan orang yang tinggal bersama-sama dengan engkau diberkati. Diberkati pekerjaanmu, diberkatilah bisnis usahamu, diberkati restoranmu, diberkatilah toko daganganmu, diberkatilah tanganmu, sehingga apapun yang kau pegang dibuat Tuhan berhasil. Studi sekolahmu berhasil, pelayananmu berhasil. Arahkanlah hatimu kepada Dia dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai sore hari ini sampai Dia menjemput engkau dan saya masuk dalam kerajaan-Nya. Haleluya, haleluya. Umat yang percaya sama-sama kita katakan amin. Telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu minggu depan. Haleluya. Come on worship. Karena nama Tuhan pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya.
lebih sungguh lagi sama-sama katakan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, yes. Kemurahannya besar, tiada tanding.